Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mariana Firmanri Timbu dengan NIM 2009061 S1 Informatika Medis semester 3 akan menyampaikan materi tentang hardware, software, arsitektur jaringan, dan komputer hibrid. Nah, yang pertama, hardware itu adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan secara langsung. Pengertian menurut beberapa para ahli, yang pertama, James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Nah, hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Namun tentu saja perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada dalam komputer dapat dioperasi dengan baik. Nah, berikut saya jelaskan fungsi-fungsi hardware. Yang pertama, mendukung kerja komputer. Yang kedua, menampilkan atau menerima input atau masukan dalam proses. Yang ketiga, mengolah data atau informasi. Yang keempat, memberikan output. Dan yang terakhir, menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Nah, yang berikut komponen-komponen hardware. Yang pertama, komponen alat masukan atau input device. Alat masukan atau input device yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Alat I/O demikian disebut terminal. Alat masukan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Yang kedua, voting device, yaitu yang termasuk dalam voting device adalah yang pertama mouse, yang kedua touchscreen, yang ketiga like pen, dan yang terakhir adalah digital graphics table. Berikut adalah scanner. Scanner merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Yang keempat adalah sensor. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Dan yang terakhir adalah voice recognizer, yang biasa disebut speech recognizer, yaitu alat yang untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Yang berikut adalah alat pemroses. Alat pemroses atau processing device yaitu alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang lainnya, yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat pemroses terdiri dari central processor atau CPU. Nah, CPU sendiri merupakan tempat proses atau instruksi-instruksi program. Yang kedua, main memory, yaitu memori utama terdiri dari random access memory, dan yang kedua adalah read only memory atau yang biasa disebut ROM, dan yang ketiga I atau unit. Yang berikut adalah alat keluaran. Alat keluaran yaitu output yang dihasilkan dari pengolah data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama tulisan atau huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Yang kedua image, yaitu grafik atau gambar, dan yang terakhir adalah suara, musik, atau omongan. Alat keluaran berbentuk hard copy device, yang merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak.
Yang berikut adalah soft copy device yang merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device yaitu monitor dan speakers. Yang berikut alat simpanan luar. External memory ataupun external stroke adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data atau program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya berbeda, internal memory terletak di dalam CPU, external memory berada di luar CPU. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory cukup banyak, yaitu floppy disk, hard disk, compact disk, digital versatile disk, magnetic tape, dan yang terakhir adalah flash disk. Yang berikut adalah komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya, motherboard atau mainboard merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen circuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU atau prosesor, RAM, video card, hard disk, dan seterusnya. Yang kedua yaitu power supply. Secara garis besar, power supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama power supply linear dan yang kedua switching power supply. Yang berikut adalah VGA card dan sound card yang berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor dan yang berguna untuk mengeluarkan suara. Yang terakhir yaitu cache. Yang berikut adalah materi software. Perangkat lunak atau software merupakan program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Yang berikut pengertian menurut dari para ahli. Yang pertama, Roger S. tahun 2002, perangkat lunak yaitu sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Yang kedua yaitu Melvin, yaitu perangkat lunak, yaitu sesuatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Fungsi software yaitu mengatur input dan output dari komputer. Yang kedua, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem. Dan yang terakhir, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Berikut klasifikasi software. Yang pertama, software system, yaitu yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua sistem operasi, yang ketiga utility, yang berikut software aplikasi. Software aplikasi terdiri atas aplikasi Office, yang kedua aplikasi multimedia, dan yang ketiga aplikasi internet. Berikut saya jelaskan software system. Software system yang pertama bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi yang memberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Dan yang terakhir yaitu utility, yaitu perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Berikut saya jelaskan software aplikasi. Nah, software aplikasi yang pertama aplikasi Office, yaitu PDF Creator. Macam software ini berfungsi untuk memungkinkan untuk membuat dokumen PDF dengan kualitas profesional. Yang kedua, Microsoft Office terdiri atas yang pertama Microsoft Excel, yaitu macam-macam software aplikasi
Microsoft Office yang pertama adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan Caesar, penggunaan fungsi-fungsi pembuatan grafik dan manajemen data. Yang berikut Microsoft Word. Nah, software aplikasi berikutnya Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi untuk pengolahan data yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan yang lain-lain. Berikut adalah Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah nama dari proprietary commercial program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang kedua, Microsoft Outlook. Microsoft Outlook atau Microsoft Office Outlook adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca surat sertifikat, program ini juga fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Bila digunakan bersama dengan Microsoft Edge Server, Outlook dapat menyediakan akses kotak surat, kalender, dan jadwal bersama. Nah, yang berikut Microsoft Access, yaitu Microsoft yang suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk membuat, merancang, mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Nah, berikut adalah aplikasi multimedia, yaitu sebuah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggunakan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Yang berikut adalah aplikasi internet. Aplikasi yang ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau yang biasa disebut dengan online. Yang berikut adalah arsitektur jaringan. Nah, arsitektur jaringan sendiri yaitu rancangan arus komunikasi yang diterapkan pada media elektronik. Arsitektur jaringan juga merupakan lapisan atau himpunan layer yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan pada layar di atasnya. Nah, klasifikasi dasar jaringan komputer. Yang pertama ada WAN, yaitu Wide Area Network. WAN merupakan jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan MAN dan LAN. Biasanya, WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer antar negara hingga benua. Agar jaringan dapat terhubung, maka diperlukan kabel beroptik. Kabel tersebut biasanya ditanam di tanah atau di bawah laut. Berikut adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN menjadi jaringan yang memiliki jangkauan lebih sempit jika dibandingkan dengan WAN, namun lebih luas jika dibandingkan dengan LAN. Teknologi yang digunakan pada MAN sudah lebih bagus jika dibandingkan dengan LAN. Cakupannya lebih luas, mendukung untuk menghubungkan jaringan komputer antar kota. Yang berikut adalah LAN, Local Area Network. Nah, yaitu jenis dari arsitektur jaringan di mana jaringannya mencakup area lokal saja. Biasanya jaringan tersebut dimanfaatkan oleh orang yang berada di area LAN. Penggunaan LAN biasanya untuk menghubungkan perangkat ke internet yang memanfaatkan perangkat jaringan sederhana. Terdapat beberapa contoh dari perangkat sederhana yang digunakan, diantaranya yaitu router, hub, UTP, dan switch. Berikut saya jelaskan tentang topologi jaringan. Nah, topologi jaringan yaitu metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan tahap kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Nah, berikut beberapa topologi jaringan, yaitu yang pertama, topologi ring atau yang sering disebut dengan topologi cincin adalah topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan lat kaca agar masing-masing komputer terkoneksi. Yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial.
Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node client dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Berikut adalah topologi mesh. Nah, adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Yang berikut adalah topologi star atau yang disebut dengan topologi bintang. Adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Yang berikut adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Tambahan untuk arsitektur jaringan. Berikut saya jelaskan arsitektur terminologi jaringan. Yang pertama, CAN atau Campus Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan bangunan pada suatu komplek. Yang kedua, intranet, yaitu jaringan yang dimiliki oleh suatu tempat yang dapat diakses oleh pengguna sah atau yang diizinkan. Yang berikut ada internet, yaitu jaringan yang menghubungkan jutaan komputer. Yang berikut adalah MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang dirancang untuk sebuah kota. Yang berikut adalah SAN, Stronger Area Network, yaitu yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berkaitan seperti RAID untuk menyimpan file server dari sistem tape. Yang berikut adalah VLAN, yaitu Virtual Local Area Network, jaringan yang memungkinkan komputer pada jaringan fisik yang terpisah seolah-olah terhubung jaringan yang sama. Yang berikut adalah client server, yaitu jaringan sistem yang melayani sistem memberi dan menerima. Dan yang berikut adalah peer-to-peer, yaitu jaringan di mana semua komputer berlaku sama, tidak ada client dan server. Berikut adalah komputer hybrid. Nah, komputer hybrid sendiri merupakan salah satu jenis komputer yang dimana komputer ini dirakit dengan menggabungkan dua jenis komputer yang lainnya, yakni komputer analog dan komputer digital. Sebab dalam komputer hybrid akan ada komponen yang menjadi jembatan untuk menjalankan fungsi dari komputer digital dan juga komputer analog. Pada komputer hybrid, perancang menggabungkan fungsi dari komputer analog yang dimana tugas utamanya adalah untuk menerjemahkan data yang bersifat analog, dan komputer digital yang tugasnya adalah menerjemahkan data dalam bentuk algoritma dan aritmatik, sehingga hasil data dapat ditampilkan secara jelas dalam bentuk angka. Oleh sebab itu, komputer hybrid mempunyai keunggulan sendiri, yakni sebagai sistem komputer yang baru yang akan berguna bagi banyak orang dalam suatu jaringan yang tergabung. Nah, penggunaan komputer jenis ini banyak di pabrik maupun di tempat lainnya yang memerlukan penerjemahan data analog dan digital secara langsung. Komputer ini sudah pasti berguna untuk kegiatan yang sifatnya luas karena memang tujuan utamanya adalah mempercepat dan mempermudah penerjemah data analog dan digital melalui satu jenis komputer saja. Berikut adalah ciri-ciri komputer hybrid. Yang pertama, lebih cepat dari komputer analog. Kinerja dari komputer hybrid akan lebih cepat dari komputer analog dalam mengelola data kualitatif. Yang kedua, lebih tepat dari komputer digital. Selain cepat, kinerja komputer hybrid juga lebih tepat daripada komputer digital dalam mentransfer data analog menjadi data digital dalam bentuk angka. Yang berikut adalah bisa menyajikan data dalam bentuk gambar dan tulisan secara langsung. Salah satu ciri terbaik dan paling mudah dikenali dalam komputer hybrid adalah komputer ini mampu menyajikan data menggunakan tulisan, gambar, dan grafik sekaligus. Yang berikut adalah cara kerja komputer hybrid. Yang pertama,
Komputer akan menerima data berupa data analog melalui sebuah sinyal tertentu. Yang kedua, setelah data analog tersebut diterima, hal tersebut akan diterjemahkan dan dianalisa hingga lolos dalam tahap penerimaan dalam sel analog. Yang ketiga, komputer akan menerima hasil analisa sinyal analog tersebut dan meneruskannya pada pangkalan lain guna mengubahnya menjadi data dalam bentuk digital. Yang berikut, data akan dianalisa dan akan ditampilkan hasil analisa tersebut akan ditampilkan dalam bentuk gambar, tulisan, dan juga grafik. Yang berikut adalah tahapan terakhir. Data-data yang telah ditampilkan tersebut dapat dibagikan melalui komputer lain yang sudah tersambung dengan induk komputer hibrid tersebut. Baik, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.